Hi everyone, this is Dea from The Old Factory. Welcome back to my channel. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, I say welcome. Kenalin nama aku Deb. Dan di channel ini tuh kita bahas banyak tentang wewangian dan parfum. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tentang satu niche brands. Actually it's one of my favorite top niche brands. Dan aku emang udah pernah tanya kalian di Instagram @oldfactory. Kalau kalian belum follow dan pengen follow, di situ aku throw a poll kan di my story, tanya kira-kira kalau bahas niche brand kalian mau niche brand apa. Dan merek ini adalah salah satu yang paling sering disebut. Jadi let's talk about the brand of Le Labo. Yes, kalau kalian sering follow aku, pasti kalian tahu it's actually one of my favorite brands. Dan di sini aku ada beberapa Le Labo perfumes. Dan di sini aku ada yang 100 ml, ada yang 50 ml, ada yang travel sizes, ada juga yang vials. Dan di sini aku ada 11 tipe Le Labo, I think 11. Tapi aku bakal bahas, aku bakal bikin my top 10 karena ada di urutan ke-6 itu aku nggak bisa pilih antara dua parfum. Jadi I would say this is my top 11, atau kalau kalian mau bilang top 10 juga boleh. So kalau kalian penasaran of my top 10 or 11 Le Labo fragrances, stay tuned. Oke, sebelum kita ngomongin soal parfumnya, kita obrolin dulu sedikit soal brand Le Labo ini. Le Labo ini itu brand yang dibangun di tahun 2006 kalau nggak salah, dan dibangun di New York. Walaupun sebetulnya kalau kalian lihat packagingnya, mereka bilang itu adalah Grasse and New York. Jadi aku rasa ini adalah kolaborasi antara Prancis dan Amerika juga, karena memang yang salah satu foundernya atau even dua-duanya adalah orang Prancis gitu. Dan mereka adalah Fabrice Penot and Edouard Rochi. Di tahun 2006 mereka build brand Le Labo ini, dan di tahun berapa aku lupa brand ini udah dibeli dengan perusahaan besar Estée Lauder. Tapi di tahun 2006 ketika mereka baru launch, kayaknya mereka awalnya itu cuma ada 10 cents. Dan sekarang by now mereka udah ada 54 sen, dan kayak setiap tahunnya mereka masih rilis yang namanya City Exclusive. Jadi di setiap bulan September kalau nggak salah, City Exclusive itu bisa dibeli di setiap negara, di setiap toko Le Labo atau bahkan online. Cuman selain bulan September, beberapa City Exclusive itu hanya dijual di kota dimana parfum itu terinspirasi. Jadi misalnya aku di sini ada dua City Exclusive. Aku ada si Mas 25 yang dari Los Angeles, dan juga ada kemarin, actually ini it was gifted to me by Wen Li from Morum France. Ini itu ada Bigarat 18. Ini itu yang City Exclusive-nya Hong Kong. Aku punya vialnya. Jadi ini tuh cuma bisa dibeli di seluruh dunia ketika di bulan September. Kalau nggak, kalian cuma bisa beli di Hong Kong, atau kalian cuma bisa beli yang Tuberose di New York, atau cuma bisa beli yang Mas 25 di Los Angeles. But anyway, let's go back to the brand. Jadi mereka pertama cuma ada 10 parfum, dan penamaan parfum di brand mereka itu adalah kayak gini. Jadi misalnya, aduh ini tenornya agak susah. Jadi misalnya ini deh, si Vetiver 46. Jadi di sini tulisannya Vetiver 46. Jadi 46 ini itu menunjukkan berapa ingredients atau komponen yang mereka pakai buat bikin parfum ini. Dan nama pertama itu adalah ingredient yang paling prominent. Jadi misalnya ini tuh kalian bisa bilang ini parfum Vetiver, dan di sini ada 46 ingredients. So with that out of the way, let's go to the top 10 atau top 11, serah kalian. Aku sih bilang top 10 aja. Oke, jadi aku mau disclaimer dulu. Kalau parfum yang aku bilang di top di urutan ke-10 itu bukan berarti aku nggak suka. The fact that I buy it berarti aku suka, karena kalau dengan harga Le Labo, even vialnya, kalau aku nggak suka, aku nggak bakal beli. Aku bakal mendingan beli yang lain, parfum yang lain yang aku suka, karena memang harganya yang lumayan banget ya. Kalau nggak salah buat di full bottle-nya itu sekitar 280 atau 300 US dollar, I forgot. Jadi ini tuh adalah parfum yang aku punya. Jadi obviously 11 parfum ini aku suka semua, my top 10. Cuman aku mau rank aja mana yang aku paling suka di antara koleksiku ini. Oke, jadi jangan bilang kalau misalnya yang nomor 10 nanti aku bilang, oh itu yang Kak Deb nggak suka berarti nggak enak. No, it's I like it, I bought it, berarti I like it, oke? Oke, di nomor urutan ke-10 ada si, you guys will be surprised, ada si Bergamot 22. Jadi di urutan ke-10 ini ada si Bergamot 22. Ini si Bergamot 22 itu wanginya dia itu ada citrus, dia sedikit woody, ada vetivernya. Dan citrus di sini adalah grapefruit. Sorry ada motor. Citrus ini di sini adalah grapefruit.
Wangi itu uplifting, it's such a good quality scent. Kayak Le Labo, most of the scents are good quality. Cuman kenapa dia ada di urutan 10? Karena sebetulnya Bergamot 22 ini, walaupun ini wanginya enak, aku bisa nemu wangi bergamot di parfum lain, dan udah pernah ketemu bergamot yang actually lebih enak daripada si bergamotnya Le Labo. So it's a good scent, but it is on my number 10. Di nomor 9 ada salah satu parfum Le Labo yang adalah floral, dan ini adalah di urutan 9 ada Ylang 49. Kelihatan nggak tuh ya, Ylang 49. Jadi ini tuh ingredients utamanya adalah bunga ylang-ylang atau bunga kenanga kalau bahasa Indonesianya. Dan bunga si Ylang 49 ini dia itu ada prominent notesnya, ada si ylang-ylang obviously, dan dia itu ylang-ylang yang dicampur dengan patchouli dan juga oak moss. Jadi kalau kalian cari wangi bunga ylang-ylang yang creamy, yang benar-benar floral, yellow floral, white floral banget, itu you won't find it here, karena di sini itu ylang-ylangnnya lebih ke arah green dan arah earthy. Karena di sini ada si patchouli dan ada si mossnya itu. So I like it. Aku suka pakai ini ketika malam hari, ketika aku pengen apa ya, I want to be a lot calmer dan lebih comforting, mau tidur itu biasanya aku pakai ini. Cuman kenapa di nomor 9? Karena ada yang lebih aku suka. But it doesn't mean I don't like this. I like this because it's very green, it's very earthy. I usually like ylang-ylang. Aku biasanya nggak terlalu suka wangi ylang-ylang. Cuman aku beli ini karena dia emang, walaupun dia ada ylang-ylangnnya, dia ada oak mossnya dan ada patchoulinya, and I love green and earthy scent. So that's my number 9, Ylang 49. Kalau kalian suka apa ya, ylang-ylang tapi kalian mau coba ylang-ylang yang beda, you can try Ylang 49. Oke, di nomor 8 ada, ini tuh sebetulnya favoritnya si Om Mance. Dia pernah cerita katanya parfum ini yang aku suka di nomor 8 ini, dia pernah jadiin juara 1 parfum terbaik dia di 2019 atau 2018 gitu ya Om, aku lupa. Cuman di sini ada Lys 41. Lys 41 itu berarti bunga lili ya, LYS 41 gitu. It's such a great white floral scent, dan white floral scent di sini itu dia ada tuberose, ada lily, ada jasmine juga, dan juga ada sedikit vanilla, cuma vanillanya nggak prominent, dan ada woody notesnya. Dan why did I buy this? Kenapa aku suka Lys 41? Actually it's on my wish list. Aku mungkin my next Le Labo aku bakal beli Lys 41. Kenapa aku suka Lys 41? Karena si Lys 41 ini itu wangi white flower-nya itu sangat amat carnal, apa ya, very raw, very nice gitu, and a little naturalistic actually. Dan di sini aku suka dimana mereka campur si lysnya, si bunga lilinya dan bunga tuberose itu campurannya enak banget. And honestly, this is actually one of the best white floral I've tried. Cuman kenapa di nomor berapa tadi? Di nomor 8 karena again ada yang lebih aku suka. So it's on my number 8. It's Lys 41. It's a must buy for you who like white florals. Kalau kamu suka tuberose, kamu suka lily, you have to try this. It is so good, you guys. Okay? Nomor 8, Lys 41. Alright, now let's go to number 7. Di urutan ke-7, aku actually ada satu city exclusive yang aku taruh di urutan ke-7 karena emang I bought this belum lama, dan ini tuh aku PO dari Coco Perfumery. I like it so much, dan ini adalah Mas 25. Mas 25 ini adalah city eksklusif dari Los Angeles. Kenapa aku suka? Karena Mas 25 ini, kalau kalian suka wangi musk, kalian mungkin bakal suka ini, kalian mungkin gak suka. Karena dia itu masknya tetap clean, tapi beda sama Narciso Rodriguez Pure Mask yang memang clean dan fresh dan white gitu ya. Dan ini itu masknya itu dia ada kesan clean ya, jadi ada DNA clean masknya, cuman at the same time masknya itu a little dirty. Jadi masknya itu ada feeling, ada sense animalicnya, ada apa ya, ada rasa dirty-nya, ada earthy-nya juga. So for me this is such a apa ya, kayak wangi yang buat aku bisa polarizing, bisa orang bisa suka banget atau orang bisa nggak suka banget. Ini tuh it's such a great creation sih for me. Karena aku suka mask dan aku belum pernah ketemu mask yang seperti ini, mask yang ada sedikit animalicnya, mask yang ada sedikit dirty-nya, ada sedikit earthy-nya. Jadi ketika kalian semprot itu si mask 25 ini tuh wanginya gimana ya?
ada rasa masknya, cuman kalian juga bisa cium sedikit banget animalicnya yang bikin kasih si mask ini ada balance sedikit buat dia jadi nggak terlalu clean. I don't know if that makes sense, but I like it because I call this a dirty mask, jadi a very raw dirty mask. Dan dia itu ada juga notes ambergris, ada notes aldehydes juga di sini. Yeah, and I just like it. So this is my number 7 mask 25 city exclusive Los Angeles. Di nomor 6 aku nggak bisa pilih nomor 6 favoritku apa, karena jadi aku harus taruh 2 fragrance. Nanti di nomor 5 juga aku ada 2 fragrance because I am that indecisive. Aku sangat indecisive. Di nomor 6 aku ada yang pertama ada ini adalah Iris 39, dan aku juga ada si Bay 19. Jadi Bay 19 ini adalah kalau nggak salah rilisan lumayan terbaru mereka 2019 kalau nggak salah, atau 2019 I think. Dan ini ada Iris 39, ini adalah salah satu their older creation. Kayak kalian tahu ini wangi Iris, dan ini si Bay ini itu sebetulnya dia adalah wangi I would say it's a very clean, earthy, a little dirty, dan a petrichor scent. Jadi kalau kalian yang suka wangi-wangi yang mirip hujan, kalian suka wangi yang mirip tanah ketika dia habis hujan, itu Bay 19 ini wanginya persis kayak gitu. And that's why I like this. Kenapa ini ada di top 6 ku? Karena buat aku susah banget nyari wangi yang seperti ini yang memang unik dan tapi masih wearable gitu loh. Ketika kalian pakai ini, siasnya masih oke, projectionnya oke. Oh ya, aku lupa bilang, semua Le Labo, I would say almost every one of the Labo itu sias and longevity-nya oke banget, walaupun ada beberapa yang buat aku biasa aja, dan memang kan di setiap kulit orang itu beda ya. Cuman mostly I would say that they have a safe performer, they are safe performers. Si Bay 19 ini aku nggak punya full botolnya, cuman ini juga ada di wishlist aku. Ini itu aku dikasih dikan sama Mas Hajar dari Jogja. Thank you so much Mas, matur nuwun sangat. I really enjoy this, aku suka banget Bay 19. Dan juga di nomor 6 ada si Iris 39. Ini itu sebetulnya yang I love this so much. Ketika aku pertama kali cium itu aku kayak, ini tuh iris tapi powdery tapi agak gelap. Jadi dia itu irisnya itu lebih dark, powdery, spicy, ada violetnya dan juga woody. Jadi di sini itu main playersnya buat aku adalah iris, patchouli, dan dan violet juga. Ini itu kesannya buat aku lebih dark, lebih mysterious, lebih mature, dan juga dia ada kesan bitter atau kesan pahit dan spicy-nya sedikit. Jadi I like that for the uniqueness. Karena biasanya kalau kalian tahu aku suka wangi yang bright gitu kan ya. Cuman I don't know, ketika aku cium ini tuh kayak I wanna wear this, aku pengen banget pakai ini. Dan if you don't trust me kalau aku suka ini, kalian lihat ini aku sampai ada decannya 2. Karena pertama kali aku coba decan 1, I love it, terus aku takut nggak punya lagi, jadi aku beli decan kedua. Dan akhirnya kemarin ini kalau nggak salah di Koko juga atau di ETC dia ada si travel size-nya. So yes, this is my number 6, Iris 39 and Bay 19. Oke, now let's go to my top 5. Di urutan kelima, sama seperti halnya di urutan keenam, aku indecisive lagi. Jadi di sini ada 2 parfum lagi, dan 2 parfum di sini adalah Le Labo City Exclusive Hong Kong. Ini tuh yang Bigarat 18, dan ini adalah Le Labo Rose 31. Kalian pasti banyak dari kalian pasti udah kenal banget sama Rose 31 karena emang ini tuh salah satu keluaran Le Labo yang paling populer. Dan juga dia kalau nggak salah di Hotel Fairmont itu amenitiesnya adalah Le Labo 31. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa nginep di Fairmont, coba sabun, shampoo, dan lain-lainnya dari si Le Labo Rose 31. Jadi yes, ini tuh ada di nomor 5, ada di urutan kelima. Karena pertama kita ngomongin si Bigarat 18 aja lah ya, karena dia emang lebih jarang dan lebih unik karena dia itu adalah city exclusive. Dia itu city exclusive Hong Kong, jadi cuma bisa dibeli di Hong Kong selain bulan September. Si Bigarat 18 ini kenapa aku suka? Karena memang I love neroli. If you haven't know me, aku suka banget wangi neroli. It's one of my favorite scents other than vetiver dan fig. Ada neroli juga. Jadi si neroli di sini itu adalah neroli yang dicampur dengan musk, bergamot, sama ambergris. Dan walaupun kedengerannya ya, ingredients itu kayak biasa aja, kayak Dep kayaknya banyak banget sih parfum lain yang campurannya neroli, bergamot, ambergris, sama siapa tadi, sama musk. Jadi kalian bisa kebayang. Yes, memang ingredientsnya itu very typical, tapi executionnya beda. Ini tuh
Enak banget. Jadi ketika di opening notes, ketika kalian baru semprot, itu emang wanginya sangat amat neroli and bergamot. Tapi begitu dia masuk middle notes itu, ambergris-nya tuh mulai keluar, and ambergris-nya tuh kerasa lumayan natural gitu loh, and really amplifies everything. So yes, the middle notes and the dry down of Bigarat 18 itu amazing banget. I love it. If you like neroli, you should try this daripada beli yang neroli 36. I think ada yang neroli 36 atau berapa angkanya aku lupa. I think Bigarat 18 is such a better choice. Dan di nomor 5 yang satunya ada si Le Labo Rose 31. Ini tuh aku juga nggak punya full botolnya, tapi ini generously Indah Wijaya udah share ini ke aku. Thank you so much Indah. Dan aku cinta banget karena walaupun dia namanya Rose 31, on my nose ini itu wangi utamanya adalah vetiver and it's very earthy. Jadi buat aku ini lebih ke arah vetiver yang dicampur sama rose. Wanginya itu dry, wanginya itu very comforting, it's very earthy, ada sedikit floralnya, a little powdery, dan I like the texture karena teksturnya itu agak sedikit fleeting, jadi nggak terlalu yang nonjok banget, cuman it's just there, you know. Jadi ada aja wanginya, ada terus, walaupun dia bukan yang kayak gitu loh, bukan yang kayak Kirke atau kayak Herba Pura itu kan nonjok banget gitu kan. Ini tuh very sneaky, jadi kayak datangnya pelan-pelan, cuman di situ terus, and longevity-nya oke banget, and it's such a unisex rose. Dan I should say as well that every Le Labo, I think they are all unisex, bisa dipakai sama semua. Tapi especially Rose 31 ini buat kalian yang takut sama kata rose, takut sama wangi mawar, you shouldn't be afraid of this karena ini itu rose yang sangat earthy, sangat enak, sangat vetivery, and that's why it is on my number 5 alongside Bigarat 18. Oke, di urutan nomor 4 ada satu Le Labo yang I think seluruh dunia udah tahu. This is actually their best seller, I would say. Ini wangi yang pernah jadi it perfume yang pernah terkenal banget, dan walaupun it's overhyped, aku rasa ini it deserves the overhypeness karena memang wanginya yang unik, wanginya yang mysterious, wanginya yang very alluring dan sangat memikat gitu. Di sini di nomor 4 di listnya Olfactory Dep Olfactory ada Santal 33. Kalian pasti udah pernah denger ini, dan kalau kalian belum pernah denger reviewnya, don't worry karena aku di bawah sini ada link yang bakal bisa kalian klik dan kalian bisa lihat tentang si review lumayan in-depth tentang si Santal 33. Santal 33 ini secara singkat di nomor 4 karena memang wanginya unik, wanginya yang projectionnya yang oke banget, bener-bener seharian bisa kecium. Dan di sini itu ada notesnya itu wangi yang woody dan powdery, dan dia juga ada sedikit leathery juga, ada cypriolnya. Karena memang ingredientsnya di sini adalah santal, it's sandalwood. Jadi ada sandalwood, ada cypriol, ada leather, dan ada iris. Jadi kalian bisa kebayang wanginya gimana. Dan nggak tahu, kalau I think everyone yang baru pertama kali cium ini pasti bakal either mereka bakal cium lagi, bakal tertarik, dan bakal senang, atau mereka bakal nggak suka banget karena emang ini salah satu wangi yang polarizing, but it's very popular. Katanya sih di New York di tahun 2000 berapa ya, 2015 ya, mungkin ini tuh semua orang wanginya kayak gini, dan ini udah banyak banget dupenya. Some of the dupes are good, beberapa dupes juga nggak bagus, but my number 4 Santal 33. Kalau kalian penasaran, cek linknya. I love this one. Aku bakal selalu punya ini di koleksiku. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 adalah satu parfum yang juga kalian kayak udah tahu, apalagi kalau kalian follow Instagramku. It is my number 3 Le Labo favorite, and it is Another 13. Nah, Another 13 ini tuh, aduh, wanginya gimana ya? It's very modern. Ini tuh kalau kalian tahu Om Leroy Black, shout out Leroy Black, suka banget sama Another 13. Waktu itu aku let him try Another 13, dan kayaknya si Om Leroy, Om Steven nggak bisa ngelupain ya Om ya. It is such a great scent. It is very modern. It is wanginya itu modern banget, very edgy. Dia wanginya itu antara ada dan tiada, bingung kan? Kayak kalau kalian cium deket tuh kayak nggak ada, tapi begitu kalian nggak pikirin itu scent bubble-nya sebetulnya besar banget. Jadi
Notes di sini itu adalah notes kebanyakan adalah notes sintetik, dan situ adalah ada ISO-E Super, adalah sintetik dari musk, terus ada ambergris, ada juga musk, dan juga ada sedikit touch of fruitiness, dan ada pear di sini. Cuman honestly buat aku ini lebih ke wangi yang sintetik, but it is such skillfully made sintetik. Jadi ini itu apa ya? Finally, skillfully created synthetic yang ketika kalian cium pasti kalian pengen cium lagi dan lagi. Ini itu salah satu wangi Le Labo yang waktu pertama kali aku datang ke store-nya, butiknya Le Labo. Terus aku waktu itu bukan beli ini, aku beli Vetiver 46. Dan aku coba ini terus kayak nggak bisa lupa gitu loh, kepikiran terus akhirnya ketika aku lihat Le Labo lagi ada toko yang jual ada di duty free di Abu Dhabi kalau nggak salah, dan jual Le Labo, aku langsung beli aja gitu karena emang kepikiran terus. And I really love this Another 13 ini. Again, it's very modern, scent bubble-nya gede banget, siasnya crazy, mabul-mabul, projectionnya juga crazy, semua orang bakal bisa cium tapi without being annoying. Jadi semua orang bisa cium tapi nggak nyebelin gitu loh, nggak gengges gitu. Dan ini tuh aku bilang buat setiap orang artinya bisa berbeda-beda karena wanginya yang memang sangat skin scent. Jadi di setiap kulit orang dia projectionnya bakal beda. Makanya wangi ini banyak di banyak orang yang bilang ini sangat personal, dan it's open interpretation. Setiap orang bisa interpret wangi ini beda-beda. The inspiration of this scent itu adalah dari wangi majalah yang baru dibuka. Jadi majalah yang mahal, yang plastik gitu, halamannya. Ketika kalian buka dan kalian seret gitu, itu ada wangi itu, dan itu emang ada wanginya di sini. So it is such a unique, modern, nice, and powerful scent, and it is on my number 3. It is Another 13. Okay, now so let's go to my number 1 and number 2. Dan aku cuma mau bilang, di sini tuh aku susah buat nentuin mana yang nomor 2, mana yang nomor 1. Dan jangan anggap ketika aku bilang ini yang nomor 2 berarti aku lebih suka nomor 1, karena I like them equally. Cuman di hari ini aku somehow lebih prefer yang nomor 1 daripada yang nomor 2. Jadi I like them both. Dua ini adalah favorit banget aku, yang aku pasti bakal repurchase. I will always have it in my collection. Sebenarnya Another 13 juga sih, aku juga will always have it in my collection, I guess. Dan ini Another 13 ku udah tinggal setengah, jadi I think I have to refill it. Oke, di nomor 2 itu ada actually my number 1 tapi di hari ini nomor 2 ada Vetiver 46 atau Vetiver 46. Kalau kalian tahu ini my top favorite fragrance, karena memang aku suka banget wangi Vetiver. Dan actually awal itu karena Vetiver 46 ini aku jadi baca-baca banyak tentang Vetiver, tahu wanginya Vetiver kayak gimana, dan cintaku terhadap Vetiver itu dimulai dari si Vetiver 46. Sebetulnya mungkin cintaku terhadap Vetiver udah lama, cuman ini itu yang menggugah cintaku terhadap Vetiver. Asik. But anyway, sorry guys, it's so lame. But I like this Vetiver karena Vetiver di sini itu Vetiver yang dry, dia itu sangat amat kering. Vetivernya kuning, aku bisa bayangin dia bukan wet Vetiver. Dia itu juga agak sedikit resinous, agak sedikit insensi, jadi ada wangi dupanya, sedikit powdery. Dan kenapa aku suka ini? Karena buat aku ini wanginya sangat comforting, dan ini adalah actually love at first sniff. Waktu itu aku ke butik Le Labo yang ada di Nolita di New York. Aku tadinya mau beli si yang nomor 1 ini. Cuman setelah pikir-pikir saat itu kayak yang nomor 1 kayak enak sih, tapi abis itu udah mau beli itu kan, udah bilang kayak oke deh, I'll take ini yang number 1. Tapi terus lagi kan ada pilihannya gitu ya, ada testernya gitu, terus aku sempet yang Vetiver 46, and I'm like, I need this one. Ini actually aku paling suka banget. Jadi, dan ketika si orang di Le Labo ini lagi mau bikin my perfume, si Vetiver 46 ini, dia bilang kayak, aduh Dep, sorry banget, kayak udah habis Le Labo 46 nya. Tapi terus dia bilang, oh yang mana, masih cukup buat satu formula. Jadi kayaknya emang ini tuh meant to be for me, 46, Vetiver 46. That's why I have a strong connection with this one. I really like it, dan juga dia adalah, buat aku dia adalah bridge dimana aku bisa mencintai wangi-wangi parfum yang selain citrus atau wangi floral atau skin scent. Dan di sini aku mulai tertarik untuk cium-cium wangi yang lebih ke akar wangi, lebih ke insensi, yang lebih berat, itu dimulai dari si Vetiver 46 ini. It's such a nice scent, it's very well crafted. Ini tuh di kulitku wanginya tahan lama banget, guys. Aku pernah pakai ini terus aku naik Gojek dari daerah Lebak Bulus ke daerah Kemang, jadi lumayan jauh ya dan panas-panas. Terus sampai di Kemang,
temanku masih bilang, Dep lo wanginya enak banget. Terus gue bilang kayak, Le Labo sih, even ojek aja kalah sama wangi Le Labo. Anyway, jadi gitulah, aku cuma pengen nunjukin dia siage dan longevity-nya oke banget. So that's my number 2 for today, not forever. Mungkin forever bisa jadi nomor 1. It's Le Labo for Vetiver 46. Oke, so in my number 1, kalian pasti tahu apa, karena aku udah sering banget share tentang wangi ini. Aku pernah sharing di Instagram juga, ya YouTube, I don't know, I can't remember, mungkin pernah. Dan di nomor 1 ada si Thé Noir 29. Thé Noir ini artinya adalah black tea, Thé itu adalah tea, Noir itu black, jadi teh hitam 29. Yang sebetulnya wangi tehnya sih ada nggak ada kayak, buat aku sih ini actually lebih ke arah wangi tobacco sama wangi fig, and that is why I love this and that is why I think it's so unique. Jadi Thé Noir 29 ini adalah wangi yang tadinya aku mau beli in place of Vetiver 46, tapi ternyata karena aku hari itu aku lebih cinta Vetiver 46, aku beli si Vetiver. But this is actually one of my top favorites. Dan pertama kalinya aku jatuh cinta sama wangi ini ketika aku nginep di Hotel Edition di New York. Itu lobbynya wanginya tuh ini, dan juga amenitiesnya semua Thé Noir 29. Tapi waktu itu aku nggak tahu itu Thé Noir 29, so when I went to the Le Labo boutique, aku tanya yang wanginya kayak Hotel Edition apa sih? Oh, it's Thé Noir 29. Terus kayak aku coba, and yes, I love this. Kenapa aku suka banget ini? Karena wanginya itu dia kesannya ke arah yang warm, jadi very comforting. It's very a little spicy tapi a little sweet at the same time. Jadi balance-nya itu enak banget. Dan buat aku, it really blends well with my skin ketika disemprotin ke kulitku, baik itu di udara panas atau di udara dingin. Aku udah coba semua, ini itu bekerja sangat, ya, it works really well on my skin, really well. That's why I love it so much. Developmentnya di kulitku juga enak banget, dan wanginya memang aku belum pernah cium wangi parfum lain selain si Thé Noir 29 ini yang mirip. Jadi I think this is one of a kind. Dan buat aku yang bikin dia itu unik itu adalah campuran antara fig sama tobacco-nya. Jadi campuran antara si buah ara dan tembakaunya ini memang jarang banget ditemuin di parfum lain, dan di sini itu it's blended so well. Jadi dia ada, kalian bisa bayangin dia ada sedikit pahitnya, sedikit apa ya, dusty musty feeling of tobacco-nya ada, dicampur dengan wangi fig yang di sini yang fruity and a little sweet. Dia fignya nggak terlalu creamy, tapi lebih ke arah opulent atau apa ya, lebih ke, tapi nggak pulpy juga. Jadi just sweet fig, buah ara atau fig scent dicampur dengan si mustinya tobacco, and it blends so well, enak banget. Buat aku ini bisa dipakai siang atau malam. Kondangan siang pun aku pernah pakai ini, kondangan malam aku juga pernah pakai. Kalau aku lagi ngerasa sedikit I need some mood lifting, I would wear this as well. So yes, I would say that this is my number 1 Le Labo favorite for today, Thé Noir 29. Dan my top 2 favorite is Thé Noir 29 and Vetiver 46. Okay, so I think that is all I have for today. Kita udah ngobrolin my top 10 atau my top 12 Le Labo fragrances. Those are my favorites. If you guys have tried Le Labo, please share with me di bawah. Kalian paling sukanya apa? Kalian paling penasaran sama wangi apa? Dan kalau kalian ada masukan, kalian pengen aku bahas wangi brand lain atau parfum lain atau konsep lain, please let me know. I hope you enjoy my video. I hope the video helps you. Kalau kalian emang mau beli Le Labo, helps you to navigate kalian mau yang mana. And if you like my video, if you like my content, please do subscribe to my channel. Dan juga kalau kalian mau, kalian bisa follow aku di Instagram @olfactory. Okay guys, see you later. Bye.